ada orang datang terlambat, kemudian dia melihat imamnya sudah sholat dan imamnya sedang berkhutbah, maka apa yang harus dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian membahas tema atau membahas kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membuat lingkaran, ya. Lingkaran, jadi bapak-bapak enggak maju enggak apa-apa, yang penting buat lingkaran. Jadi tidak elok rasanya saya berbicara dengan kamera, sedangkan bapak kanan, bapak kiri. Saya kurang puas dari sini, Pak, yang lingkaran gitu, Pak. Nah, gitu. Sini Pak, biar saya atur, ya, mohon maaf. Ya. Sana, Pak. Nah, jadi enggak ada yang kosong. Nah, baik. Mudah-mudahan nanti selalu kalau kajian saya seperti ini dan juga ustaz-ustaz yang lain, agar kita dianggap beradab oleh para ustaz kita. Karena
sudah jumlahnya sedikit, habis itu sana, yang sana guring ya, ngobrol gitu. Dan saya lakukan seperti ini karena ingin mentarbiyah, mendidik. Kalau cuma pengajar datang ngajar gitu, ngajar selesai, nah itu bukan sifat pendidik. Kalau pendidik itu membenarkan yang, mengoreksi yang salah. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang ke-150. Baik. Ya, hadis yang ke-150 dan kita lanjutkan sekarang membahas hadis yang ke-151 kemudian 152. Kita baca hadisnya, atau sebelum kita baca hadis tersebut ada beberapa permasalahan yang masih kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis tentang menyembelih hewan kurban sebelum sholat. Dan beberapa permasalahan sebelumnya sudah kita bahas. Saya tambahkan permasalahan yang baru, yaitu jika seseorang datang ke sebuah sholat Id dan imam sudah sholat Id, lalu kemudian imam berkhutbah, apa yang harus dia lakukan? Ada orang datang terlambat, kemudian dia melihat imamnya sudah sholat dan imamnya sedang berkhutbah, maka apa yang harus dilakukan? Kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa pendapat. Ringkasannya adalah bahwa jika sholatnya di lapangan, maka dia duduk dan mendengarkan khutbah. Jika khatib sudah selesai khutbahnya, jika dia ingin sholat di lapangan, dipersilahkan. Jika dia ingin sholat di rumah, juga dipersilahkan. Atau jika dia ingin sholat dimanapun, selama waktu sholat Id belum selesai, juga dipersilahkan. Dan waktu sholat Id selesainya adalah sebelum masuk waktu zuhur. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keadaan apabila ada orang masuk kemudian imam sudah sholat Id dan imam sedang berkhutbah. Apa yang harus dia lakukan? Kalau sholat Id-nya itu di lapangan, maka berarti dia duduk dan mendengarkan khutbah sampai imam selesai atau sampai khatib selesai. Lalu setelah itu dia bisa sholat di lapangan tadi, sholat Id 2 rakaat sendirian, atau bisa sholat di rumahnya,
atau bisa sholat di mana saja selama masih ada waktunya. Nah, itu permasalahan tambahan. Kemudian apakah kita mengaminkan doa yang dibaca oleh khatib saat berkhutbah? Berkata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali ketika mensyarah hadis Ummu Atiyah, wa yad'una bidu'aihim, yang artinya dan mereka berdoa dengan doa-doa mereka. Wa fihi aidan ma yadul ala inna idhhar ad-du'a masyru'un fi dhalika al-yawm. Wala'alla izharud du'a haitsu kana Nabi SAW yad'u fi khutbatihi wa yu'amminun nas ala du'ai. Intinya, jika khatib berkhutbah, maka pada saat itu makmum ataupun jamaah yang hadir mengaminkannya. Maka makmum atau jamaah yang berhadir untuk salat Id dan mendengarkan khutbah Id mengaminkan. Nah, ini hukum mengaminkan doa yang dibaca oleh khatib saat berkhutbah salat Id. Kemudian hukum bertakbir. Nah, ini karena berbicara tentang salat Id, maka kita lebih perlebar permasalahannya. Hukum bertakbir pada salat Idul Fitri. Dianjurkan bertakbir pada sholat Idul Fitri. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian menyempurnakan jumlah bilangan hari untuk berpuasa Ramadan. Dan hendaknya kalian bertakbir mengagungkan Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa dianjurkan bertakbir pada salat Idul Fitri. Maksudnya apa? Ketika sebelum salat dianjurkan untuk bertakbir. Ketika sebelum salat dianjurkan untuk bertakbir. Lalu kapan dimulai takbir pada sholat Idul Fitri? Kapan dimulai takbir pada sholat Idul Fitri? Dimulai takbir pada sholat Idul Fitri dari dia pergi dari rumahnya menuju sholat Id. Nah, itu dianjurkan untuk bertakbir. Ya, dimulai dari dia pergi dari rumahnya menuju sholat Id pada pagi hari. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelahnya. Dan mereka berdalil diantaranya adalah riwayat-riwayat para sahabat. Di antaranya adalah riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah bahwa pada salat Idul Fitri dimulai takbir dari dia keluar rumah menuju lapangan untuk salat Id, Idul Fitri. Kapan berhenti takbir pada salat Idul Fitri? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa fi akhir waqtihi tariqan asahhuhuma ala thalathati aqwal. Adharuha yukabbiruna ila an yuhrimal imamu bi salatil Id. Imam Nawawi berkata, akhir waktu bertakbir ada dua cara. Yang paling benar dari kedua cara tersebut adalah tiga pendapat. Yang pertama, bertakbir dari mulai imam mengucapkan takbiratul ihram pada sholat Id. Itu terus bertakbir.
Watsani ila an yakhrujal imam ila shalah. Jadi kapan imam sudah bertakbiratul ihram, berhentilah takbir. Jadi dari mulai rumah sampai ke tempat sholat, takbir, 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 takbir. Datang imam sholat Id, datang imam sholat Idul Fitri. Maka ketika imam takbiratul ihram, maka pada saat itu dia berhenti bertakbir. Maka pada saat itu dia berhenti bertakbir. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Ya, berhenti takbir pada salat Idul Fitri saat imam sudah bertakbiratul ihram. Nah, berkata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Fa idza ghabati syams akhir yaumin min Ramadan, sunnat takbirul mutlaq min al-ghurubi ila an tafrugha al-khutbah." Jika telah terbenam matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan, misalkan nih, tadi hari terakhir bulan Ramadan, terbenam matahari, buka puasa kita, berarti esok Lebaran, berarti mulai malam ini disunnahkan untuk bertakbir mutlak dari mulai terbenam matahari tadi sampai selesai khutbah. Itu dianjurkan untuk bertakbir. Lakin idza ja'atis shalah wa yusalli al-insan wa yastami'u al-khutbata ba'da dhalik. Wa lihadza qala ba'd al-ulama min al-ghurubi ila an yukabbira al-imamu lis-shalah. Tapi jika telah datang waktu salat, maka hendaklah dia seseorang salat bersama imam dan setelah itu mendengarkan khutbah. Oleh sebab itulah sebagian ulama berpendapat bahwa takbir sholat Id dimulai dari berhenti sampai kepada imam mengangkat takbiratul ihram imam. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat Id. Jadi kalau ditanya tadi sholat Id dari kapan? Dari mulai keluar rumah sampai kapan? Sampai imam takbiratul ihram berhenti. Takbirnya di situ berhenti. Baik, kemudian hukum takbir pada sholat Idul Adha. Kalau tadi Idul Fitri. Maka Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, la khilafa bainal ulama'i rahimahumullah fi anna at-takbira masyru'un fi 'idin nahri. Tidak ada khilaf di antara para ulama rahimahumullah bahwa takbir dianjurkan, disyariatkan pada hari raya Idul Adha. Disyariatkan takbir. Nah, cuma penjelasannya nanti bagaimana? Nah, ini ada beberapa perkataan para ulama. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, "Amma at-takbirul muqayyad fa yushra'u fi 'Idil Adha bila khilaf li ijma'il ummah." Adapun takbir terbatas dianjurkan pada salat Idul Adha tanpa ada khilaf di antara para ulama karena para ulama berijma' atasnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "At-takbir fa innahu masyru'un fi Idul Adha bil ittifaq." Bertakbir disyariatkan pada salat Idul Adha. Maksudnya pada hari raya Idul Adha dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Nah, kapan mulai takbir pada sholat Idul Adha atau pada hari raya Idul Adha dan kapan berhenti? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takbir pada sholat Idul Adha dimulai dari setelah sholat subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai kepada
hari terakhir dari hari-hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah setelah sholat asar sebelum maghrib. Nah, itulah waktu bertakbir pada hari raya Idul Adha. Dari mulai tanggal berapa tadi? 9 Zulhijjah, hari apa? Arafah. Setelah subuh sampai kapan? Sampai terbenam matahari pada hari ke-13 Zulhijjah. Berarti 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari bertakbir. 5 hari bertakbir. Dan ini adalah pendapat para sahabat. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 28. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Jadi sekali lagi, kalau hari raya Idul Adha takbirnya dimulai dari kapan? Tanggal 9 setelah subuh. Sampai kapan? Tanggal 13 Zulhijjah. Setelah sholat asar, ya, sampai maghrib. Nah, ini dianjurkan untuk bertakbir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sifat takbir pada hari raya dua ini? Maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, banyak sifat takbir yang disebutkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang pertama adalah sifat takbir dari Abdullah bin Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sifat takbirnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana yang kita kenal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya di depan 2 kali aja. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Adapun sifat takbir yang kedua adalah yaitu yang diriwayatkan yang dianut oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Ya. Bunyinya bagaimana? Takbirnya di depan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dan lanjutannya sama. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Begitu ya. Ini adalah takbir dari mazhab Maliki atau dan Syafi'i dan pendapat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Takbir yang ketiga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini takbir Abdullah bin Mas'ud. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Takbirnya siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya takbir dari Abdullah bin Umar. Kalau tadi pertama Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bahwa beliau mengucapkan takbir dengan lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini para ikhwah, ini takbirnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.
Akan tetapi ini sanadnya lemah, ya. Nah, yang jelas tadi beberapa takbir disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Apa saja waktu-waktu yang dianjurkan untuk bertakbir? Maka Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari mengatakan, kana yulabbil mulabbi fala yunkaru alaih wa yukabbirul mukabbir fala yunkaru alaih. Yang artinya bahwa ada orang bertalbiyah di hari-hari ini, ya, maka tidak ada yang mengingkarinya. Ada orang yang juga bertakbir pada hari-hari ini, maka tidak ada yang mengingkarinya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang paling afdal untuk bertakbir adalah kapan saja. Selama itu ada dalilnya dan tidak dilakukan secara berjamaah. Baik, hukum bertakbir berjamaah pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, kita bacakan hadis dari perkataan dari Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wat takbirul jama'i muhdats fa huwa bid'ah." Takbir secara bersama-sama maka ini adalah bid'ah, mengada-ngada. Wa 'amilan nasu idza khalafa asy-syari'ah al-mutahhar wajaba man'uhu wa inkaruhu. Wa 'amalun nas idza khalafa asy-syara' wal mutahhara wajaba man'uhu wa inkaruhu. Artinya perbuatan manusia jika berselisihan dengan syariat yang suci maka wajib diingkari. Wajib diingkari. Lianna al-ibadat tauqifiyah la yushra'u fiha illa ma dalla 'ala al-kitab was sunnah. Karena yang namanya ibadah itu adalah jika ada perintah atau jika ada syariatnya. Tidak disyariatkan di dalam ibadah kecuali apa yang ditunjuki oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi intinya hukum bertakbir secara berjamaah di dalam sholat Id, sholat Idul Adha, Idul Fitri dan selainnya ini adalah muhdats, sesuatu yang mengada, bid'ah, tidak dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, saya kemarin ada dengar orang ceramah begini. Coba terangkan kepada kami apa itu Wahabi. Kemudian dia tidak menerangkan apa itu Wahabi, tapi dia menerangkan apa bedanya saya dengan Wahabi, kata dia begitu. Seakan-akan dia berkata seperti itu ya. Kenapa saya cerita ini? Karena ada kata-kata bid'ah. Kata penceramah ini, saya atau kami bedanya dengan Wahabi dari 3. Yang pertama, apabila kita melakukan perbuatan bid'ah seperti amaliyah-amaliyah yang ada di tengah masyarakat, maka mereka menghukumi kita, mereka itu maksudnya Wahabi, menghukumi kita bahwa kita telah melakukan perbuatan bid'ah. Kemudian bid'ah itu adalah sebuah kesesatan dan kesesatan itu adalah di dalam neraka. Jadi amaliyah bapak-bapak ibu-ibu itu beliau cerita di berdakwah di hadapan orang banyak, ini adalah bid'ah menurut orang Wahabi dan masuk ke dalam neraka pelakunya. Jadi kalian semua adalah pelaku bid'ah dan kalian semua adalah dalam neraka. Ini tidak benar. Pernah saya ngajarin seperti itu? Tidak ada. Kita menghukumi sebuah perbuatan. Adapun pelaku perbuatan harus ada iqamatul hujjah, intifa'ul mawani', yaitu ditegakkan alasan-alasan dulu.
Apakah dia memang benar-benar tidak tahu itu perbuatan bid'ah? Dihilangkan penghalang-penghalang untuk dihukumi sebagai pelaku bid'ah. Kalau sudah ditegakkan hujjah, kemudian dihilangkan penghalang-penghalangnya, dia masih kekeh melakukan perbuatan bid'ah, maka pada saat itu para ulama yang menghukumi dia adalah ahli bid'ah. Lalu di akhirat bagaimana? Di akhirat terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meyakini pelaku bid'ah adalah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukum atas pelakunya di akhirat itu terserah siapa? Allah. Nah, itu yang satu. Yang kedua, apabila orang-orang yang dituduh Wahabi, kata dia si penceramah ini, melakukan tidak memperbolehkan untuk mentakwil ayat. Seperti Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ini tidak boleh ditakwil, ditafsirkan macam-macam. Pokoknya Allah beristiwa di atas arsy. Sedangkan kalau kita menafsirkan macam-macam, maka kita dianggap kafir. Wah, ini tuduhan nih, berat ini tuduhan. Ya, dan ini memfitnah. Kita tidak pernah mengatakan yang mengatakan Ar-Rahman 'ala arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, kemudian diganti dengan tafsiran lain Allah menguasai arsy. Kita tidak pernah mengatakan dia kafir. Dia kena syubhat. Syubhatnya ahli kalam. Adapun keluar dari agama Islam, tidak. Ya, ini penghasutan jelek buruk di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga tentang tawassul. Tawassul yaitu bertawassul dengan orang saleh. Menurut Wahabi, kata si Ustaz ini, itu adalah syirik. Dan syirik di dalam neraka. Padahal ada penjelasan, ada rinciannya. Tidak langsung serta-merta syirik. Apalagi yang dicontohkan oleh si penceramah tadi, menurut orang-orang ahlus sunnah yang bermanhaj salaf, tidak kesyirikan. Misalkan dia memohon kepada ya Allah dengan pangkat nabimu, dengan kemuliaan nabimu, maka mudahkanlah urusan kami. Nah, ini bukan kesyirikan, tapi ini adalah perbuatan bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Jadi hati-hati ya, di zaman sekarang ini seenaknya orang mengajari manusia. Nah, baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang ke-151. An Jabir radhiyallahu an qala sahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yaumal 'id fa bada'a bis-salah qabla al-khutbah bila adzanin wala iqamah thumma qama mutawakki'an 'ala Bilalin fa amara bi taqwallahi ta'ala wa hatha 'ala ta'atihi wa wa'adha an-nas wa dzakkarahum thumma madha hatta ata an-nisaa fa wa'adhahunna wa dzakkarahunna fa qala ya ma'syaran nisaa tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam fa qamat imra'atun min wasatin nisa saf'a'ul khaddain fa qalat lima ya Rasulullah fa qala li anna kunna tukthirna asy-syakata wa takfurna al-'ashira qala faj'alna yatasaddaqna min huliyihinna yulqina fi thawbi Bilalin min aqratihinna wa khawatimihinna. Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini adalah salah satu sahabat yang terkenal dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kalau kita buka salah satu sejarah yang pernah kita baca dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa beliau adalah Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari As-Sulami, mengikuti Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah inilah yang membawa Islam ke kota Madinah. Waktu itu hanya belasan orang yang berbaiat Rasulullah SAW masuk dalam agama Islam, dan mereka dari penduduk kota Madinah. Subhanallah ya. Dan begitulah ketika Allah sudah memberi petunjuk. Jadi kalau ada niatan baik, maka Allah, tanda Allah itu ridha, Allah akan ngasih kemudahan terhadap niat baik tersebut. Rasulullah SAW mempunyai niat baik berdakwah. Kemudian 13 tahun beliau ditolak dakwahnya, lalu ada petunjuk dari Allah. Orang penduduk kota Madinah beriman hanya dalam sekali dakwah. Ya. Beliau mengikuti perang Badar dan setelah. Kenapa disebutkan perang Badar? Karena sahabat Nabi yang mengikuti perang Badar beda dengan sahabat Nabi yang tidak mengikuti. Lalu di akhir hayat Nabi Muhammad SAW, beliau mengutus Jabir bin Abdullah ke negeri Yaman untuk berdakwah, menjadi pengajar, menjadi hakim. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW wafat, beliau kembali lagi ke kota Madinah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq naik radhiyallahu anhu menjadi pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Lalu setelah itu Abu Bakar As-Siddiq manggil kembali Jabir bin Abdullah. Jadi orang terkenal ini. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan Jabir bin Abdullah sebagai gubernur di negeri Syam. Yang sekarang Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah itu negeri Syam. Dibantu oleh Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Kemudian beliau mati, meninggal dunia pada kejadian penyakit ta'un amwas. Ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat tanpa ada obatnya. Amwas, salah satu jenis daerah tersebut. Pada tahun 18 Hijriyah. Dan beliau wafat ketika berumur 34 tahun. Subhanallah, masih muda sekali. Ya, tadi saya dengar ceramah menarik. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau itu masuk Islam 31 tahun umurnya. Masuk Islam. Meninggal 37 tahun. 31, meninggal dunia 37. Berarti cuma 6 tahun jadi orang Islam. Tapi saat beliau meninggal, arasnya Allah bergetar. Subhanallah. Amalan apa yang dimiliki? Cuma 6 tahun. Sekarang pian-pian berapa? Jadi umat Islam. Ya. Kenapa sampai Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ketika meninggal arasy Allah bergetar? Salah satu jawabannya adalah amalan qalbu. Benar-benar mengagungkan Allah di dalam qalbunya. Nah, ini sama nih, Jabir bin Abdullah meninggal umur 34 malah. Disebabkan karena penyakit ta'un amwas. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa dirinya mengikuti salat. Salat yang dimaksud di sini adalah salat Id,
Ya, beliau mulai mengerjakan sholat sebelum khutbah tanpa mengumandangkan azan dan iqamah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada azan dan iqamah kalau sholat Id di lapangan. Ya, tidak ada azan dan iqamah. Kemudian beliau lantas berdiri dengan bersandar kepada Bilal. Bilal, nama lengkapnya Bilal bin Rabah Al-Habashi. Al-Habashi itu adalah dari Ethiopia. Masuk Islam sudah dari awal-awal keislaman di kota Mekah. Dan beliau termasuk yang memperlihatkan keislaman beliau. Sampai akhirnya beliau disiksa oleh tuan beliau, yaitu Umayyah bin Khalaf. Yang mana siksaannya adalah dijemur di bawah panas terik matahari. Kemudian disuruh berbaring, lalu diletakkan batu besar di dadanya agar meninggalkan Islam dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Dalam keadaan demikian Bilal mengatakan ahad, ahad. Allah yang satu, Allah yang satu. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat bahwa Bilal yang sudah masuk dalam agama Islam disiksa oleh tuan-tuannya. Kemudian dijual karena beliau budak waktu itu. Lalu setelah itu beliau beli dan beliau merdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bilal berhijrah ke kota Madinah dan beliau mengikuti perang Badar dan selainnya dari seluruh peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau termasuk mempunyai tugas mengumandangkan azan di kota Madinah di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bergiliran bersama Ibnu Ummi Maktum kecuali saat fajar hari-hari Ramadan. Maka kedua-duanya mengumandangkan azan. Bilal mengumandangkan azan sebelum datang waktu subuh. Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan saat sholat subuh. Setelah Rasulullah SAW wafat, Bilal pergi meninggalkan tugasnya sebagai muadzin. Pergi kemana? Ke negeri Syam, berjihad. Dan beliau akhirnya meninggal di negeri Syam tahun ke-20 Hijriah. Nah, ini pelajaran para ikhwah. Kalau beliau meneruskan tugas menjadi muadzin di Masjid Rasulullah, mulia enggak? Mulia tidak? Mulia. Tapi lebih mulia mana? Beliau keluar dari kota Madinah, berdakwah, menyampaikan agama Islam. Lebih mulia mana? Lebih mulia berdakwah. Ini letak pentingnya berdakwah. Di orang sholat, ahli puasa, itu untuk dirinya saja. Tapi yang lebih afdal daripada itu untuk orang lain. Ya, bermanfaat untuk orang lain. Makanya Rasulullah SAW bersabda, anfa'uhum linnas. Yang paling baik bagi manusia, paling bermanfaat untuk manusia. Kemudian lanjut, beliau memerintahkan orang-orang agar bertakwa kepada Allah. Jadi setelah selesai sholat, beliau baru berkhutbah. Khutbahnya bersandar kepada Bilal. Nah, khutbah itu berat, mungkin capek. Lagi beliau kalau berkhutbah kan suaranya lantang, kemudian matanya memerah. Itu Rasulullah SAW berkhutbahnya. Bukan berkhutbah yang lemah-lemah.
Innal hamdalillah ahmaduhu. Kemudian bukunya sudah lama lagi kan. Ahmaduhu wa nasta'in. Wah, itu orang tidur. Satu-satunya majelis ilmu bagi keumuman kaum muslimin laki-laki adalah khutbah Jumat. Makanya pengisi khutbah Jumat harus benar-benar yang mengajarkan ilmu yang mendasar. Lanjut, beliau memerintahkan orang-orang agar bertakwa kepada Allah, mendorong mereka untuk taat kepadanya, memberikan nasihat, mengingatkan mereka. Beliau lantas berjalan hingga mendatangi jamaah wanita. Nah, di sini ada pertanyaan. Kan khutbah nih di depan. Lalu beliau berjalan mendatangi para wanita. Apakah Rasulullah SAW pada waktu itu tidak berhijab atau perempuannya tidak berhijab seperti yang kita lakukan zaman sekarang? Maka jawabannya iya, waktu itu tidak. Tapi kan duduknya jauh. Ya, duduknya jauh sehingga tidak terlihat. Beliau pun memberikan nasihat dan mengingatkan mereka. Nabi SAW bersabda, wahai sekalian wanita, bersedekahlah, sesungguhnya kalian paling banyak yang menjadi kayu bakar neraka Jahannam. Salah seorang wanita yang berada di tengah kerumunan jamaah wanita lalu berdiri. Kedua pipi wanita tersebut tampak hitam, maksudnya ini sudah tua, separuh baya. Wanita tersebut bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Maksudnya kenapa kami para perempuan paling banyak masuk ke dalam neraka? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, karena kalian banyak mengeluh, ya, berkeluh kesah terutama di media sosial, berkeluh kesah dan mengingkari kebaikan suami. Apa maksud mengingkari kebaikan suami? Kada kawata salah sedikit langsung diungkit berataan. Ya, nah, ini kekeliruan para perempuan. Nah, Jabir berkata, mereka lantas bersedekah dan perhiasan mereka dengan perhiasan mereka. Itu para perempuan tadi bersedekah karena diperintahkan bersedekah. Kalau nggak ada uangnya, perhiasan mereka kasihkan. Mereka melemparkan anting-anting dan cincin-cincin mereka pada pakaian Bilal. Nah, ini kata-kata melemparkan. Di Bilal kain pakaiannya, kemudian orang melemparkan ke bawah dalam situ. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian orang langsung mempraktekkan seperti ini contohnya. Jadi benar-benar dilempar. Ya, duitnya itu dilempar. Nah, ini tidak benar. Hanya pada waktu itu yang dilakukan oleh sahabat adalah seperti itu, akan tetapi tidak wajib kita untuk mengikutinya dalam keadaan seperti itu. Nah, dan itu keistimewaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu bersegera mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kita lanjut kepada pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disyariatkannya khutbah setelah sholat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Pelajaran yang kedua, tidak disyariatkan sholat Id ada azan dan iqamah dan panggilan-panggilan lainnya, tidak disyariatkan. Yang ketiga, disyariatkan berdiri saat khutbah, maksudnya si khatib berdiri, tidak duduk. Ya. Kenapa tadi? Karena bersandar dengan siapa tadi? Bilal, bersandar dengan Bilal. Yang keempat, diperbolehkan bersandar seorang khatib, mungkin karena tua, karena sakit, seorang khatib diperbolehkan bersandar kepada seseorang saat berkhutbah. Yang kelima, disyariatkan memerintahkan di dalam khutbah takwa kepada Allah dan perintah untuk mengerjakan ketaatan
dan memberikan nasihat kepada manusia. Yang selanjutnya, boleh berbicara dengan khatib karena keperluan. Khatib sedang berkhutbah, kita berbicara dengan khatib karena keperluan, boleh. Kita hadis yang terakhir pada bab yang ke-27 ini. An Ummi Atiyata Nusaibah Al-Ansariyah, ini bagus, anak perempuan dikasih nama Nusaibah. Karena di zaman Rasulullah SAW beliau terkenal dengan kunyahnya, bukan dengan namanya, Ummu Atiyah. Nusaibah Al-Ansariyah mengatakan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan wanita-wanita muda dan gadis-gadis pingitan. Apa bedanya wanita-wanita muda dan gadis-gadis pingitan, Pak? Siapa yang tahu? Wanita muda sudah dia muda. Tapi kalau pingitan itu dia ditahan agar tidak keluar rumah karena akan menikah dengan seorang lelaki. Nah, itu bedanya. Pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Jadi mereka ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar. Beliau memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid menjauhi tempat sholat kaum muslim. Bahkan wanita haid dianjurkan untuk pergi sholat Id. Ya. Dalam lafal yang lain dikatakan kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya Id. Sampai-sampai kami juga diperintahkan untuk mengeluarkan gadis dari tempat pingitannya dan juga wanita-wanita yang haid. Mereka diletakkan di belakang jamaah laki-laki sehingga bisa bertakbir bersama kaum lelaki, juga berdoa bersama mengharapkan berkah dan kesucian hari tersebut. Tapi pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disyariatkannya para perempuan keluar untuk ikut sholat apa? Sholat Id. Tapi tentunya keluarnya jangan berdandan ya. Ini kalau saya dulu sering lihat di Arab Saudi, nggak tahu sekarang ya. Kalau sholat Id, Idul Adha atau Idul Fitri, maka yang didandani anak perempuannya yang masih umur balita gitu, bawah 5 tahun, umur 5 tahun, itu didandani habis-habisan tuh. Ya anaknya, sedangkan orang tuanya enggak. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disyariatkannya bertakbir pada di lapangan sholat Id dan mengeraskan suara. Disyariatkannya bertakbir di lapangan sholat Id dan mengeraskan suara. Bolehkah bagi wanita yang haid dan bertakbir dan berdoa pada hari-hari Idul Fitri ataupun Idul Adha? Jawabannya adalah boleh. Nah ini kira-kira para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selesai mempelajari bab yang ke-27, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan bab yang ke-28, salatul khusuf wal kusuf, salat gerhana dan salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Nah, silahkan.
Izin bertanya Ustadz, Tafadhol. mengenai kalau biasanya kalau sholat Aid di kampung itu masjid dan sekitar halamannya tuh ada kuburannya, itu gimana Ustadz? Menyikapinya tuh pasti rata-rata di kampung halaman, terutama di kampung ulun tuh masjid di sekitar di halamannya ada kuburannya itu Ustadz. Jazakallah khair. Salat Idnya di mana mereka? Di dalam masjid Oh, ada, dalam di masjid. halaman ada, soalnya kan sedikit aja masjidnya itu. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'd. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur. Tidak boleh sholat menghadap kuburan. Nah ini enggak boleh. Misalkan di arah kiblat masjid ini ada kuburan, tidak boleh sholat di masjid ini. Terutama lagi kalau tidak ada pagar pembatas atau dalam bahasa lainnya satu luas tanah dengan masjid. Satu luas tanah dengan apa? Dengan masjid. Nah ini tidak boleh sholat di dalam masjid tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, jadi tidak boleh sholat. Sholat Idnya gimana? Apalagi sholat Id kan berarti samping kanan, samping kiri atau depan bahkan atau belakang, maka tidak diperbolehkan. Kecuali ada pembatas antara tanah masjid, tanah kuburan dengan pembatas tanah masjid. Kemudian juga pembatas tanah musola, yaitu lapangan yang digunakan untuk sholat Id. Paham ya? Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Selain sholat Id boleh juga kalau ada yang ingin ditanyakan dari permasalahan-permasalahan agama. Jika bisa kita jawab, kita jawab. Jika tidak, maka mungkin di ending sampai pertemuan yang akan datang. Nah, ada yang bertanya? Tidak ada? Silakan. Bismillah, afwan Ustadz, yang untuk hadis ke-152 itu antara yang bait pertama ada beliau memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid menjauhi tempat sholat kaum muslimin. Untuk yang baris kedua kan itu dan juga wanita-wanita haid untuk keluar. Ini salah cetak atau bagaimana ya? Maksudnya kok ada kayaknya beda gitu ya? ini Ustadz? Baik, tidak salah cetak, tetapi kalau bahasa Arabnya benar. Dan kemudian artinya juga benar. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan wanita-wanita muda dan gadis pingitan-pingitan pada hari raya Idul Fitri Idul Adha. Beliau memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid menjauhi tempat sholat kaum muslimin. Jadi gini, yang haid tetap diperintahkan untuk pergi ke tempat orang mengerjakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, ya. Tetapi sesampainya di sana menyendiri, ya. Menjauhi di sini maksudnya menyendiri dari tempat sholat Idul Fitri Idul Adha kaum muslimin tadi. Bukan berarti dia di rumah, tetapi dia tetap keluar ke tempat sholat, tetapi karena dia haid maka dia menyendiri. Itu yang dimaksud tadi di dalam hadis. Beliau memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid menjauhi. Nah, mungkin pian bingungnya di situ, menjauhi tempat sholat kaum muslim. Menjauhi di sini maksudnya adalah menyendiri, tidak mendekati,
bukan bulik lagi. Ya, tetapi tidak mendekati tempat sholatnya kaum muslimin dan muslimat untuk sholat Id. Tapi tetap mereka kaum muslimin dan muslimat tetap sholat Id. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Selain sholat Id boleh. Mungkin ada yang ditanyakan. Ulun maksa pian bertakut supaya terbiasa bertanya. Nah, tidak ada. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.